materi kelas 10. Yang pertama ada karakteristik lapisan atmosfer. Lapisan atmosfer merupakan lapisan gas yang melingkupi sebuah yaitu permukaan planet tersebut hingga keluar angkasa. Di bumi, atmosfer terdapat pada ketinggian 0 km di atas permukaan tanah hingga sekitar 560 km di atas permukaan bumi. Sedangkan atmosfer sendiri terdiri dari beberapa lapisan yang dinamai menurut fenomena yang terjadi pada lapisan tersebut. Yang pertama ada lapisan troposfer. Troposfer merupakan lapisan paling bawah atmosfer di bumi. Pada lapisan inilah manusia serta makhluk lain di bumi dapat bernapas dan bertahan hidup. Selain itu, pada lapisan atmosfer siklus hidrologi serta berbagai fenomena alam terjadi. Yang kedua adalah lapisan stratosfer, yaitu lapisan atmosfer yang letaknya di atas troposfer. Lapisan ini memiliki suhu yang lebih rendah gas ozon yang berguna untuk melindungi bumi dari sinar ultraviolet. Yang ketiga adalah lapisan mesosfer. Di atas stratosfer terdapat mesosfer yang memiliki ketinggian mulai dari 50 km hingga 80 km. Pada lapisan ini, suhu udara menjadi cukup tidak stabil karena jarak 100 meter suhu udara di atmosfer akan turun sebesar 0,4 derajat Celcius. Dengan kata lain, bagian puncak lapisan monosfer bersuhu min 120 derajat Celcius. Yang keempat adalah lapisan troposfer. Troposfer atau juga dikenal dengan lapisan ionosfer merupakan lapisan di mana aurora kerap kali muncul saat petang atau fajar di bagian kutub. Lapisan ini dimanfaatkan oleh manusia dalam memantulkan gelombang elektromagnetik seperti radio, baik berupa gelombang pendek ataupun gelombang panjang. Lapisan atmosfer ini memiliki jarak ketinggian sekitar 80 km hingga 375 km dari permukaan bumi. Yang kelima adalah lapisan eksosfer. Eksosfer merupakan lapisan di mana terjadi gerakan-gerakan atom yang tak beraturan di dalamnya. Di antaranya lapisan atmosfer sebelumnya, eksosfer memiliki suhu yang paling panas. Selain itu, udara dari bumi tidak akan mampu mencapai lapisan ini. Tak lain, apabila eksosfer dianggap sebagai lapisan ruang dan waktu antara geostasioner dan planet. Yang selanjutnya ada diperlukan pemahaman mengenai unsur-unsurnya. Berikut adalah unsur-unsur cuaca dan iklim diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada suhu temperatur. Suhu udara atau temperatur udara matahari ke bumi. Yang kedua ada pada ketinggian tempat. Dan ketiga kapan yang diterima bumi akan lebih kecil karena terserap oleh awan. Ada tumbuhan di permukaan bumi. Yang kelima karena sudut penyinaran matahari. Sedangkan alat yang dipakai untuk mengukur suhu udara yaitu termometer. Tekanan udara adalah suatu gaya yang timbul karena adanya berat dari lapisan udara. Misalnya suatu tekanan udara di suatu tempat bisa berubah-ubah atau kerapatan massa udara dalam suatu wilayah tertentu. Sedangkan pada alat untuk mengukur tekanan udara yakni barometer. Yang ketiga ada kelembaban udara. Kelembaban udara ialah banyak sedikitnya uap air yang terkandung dalam udara pada saat waktu tertentu. Sedangkan alat yang dipakai untuk mengukur kelembaban udara disebut higrometer. Yang selanjutnya ada angin. Angin yaitu udara yang bergerak dari daerah bertekanan maksimum ke daerah tekanan minimum. Sedangkan untuk mengukur suatu kecepatan dan arah angin digunakan anemometer dengan memakai skala Beaufort. Yang
terakhir ada hujan atau curah hujan. Hujan adalah suatu intensitas atau jumlah air hujan yang turun pada suatu wilayah dalam waktu tertentu. Yang ketiga ada klasifikasi pola iklim dan pola iklim global. Yang pertama ada iklim matahari. Iklim matahari ditemukan berdasarkan garis lintang. Posisi ini menentukan intensitas sinar matahari yang diterima berdasarkan iklim matahari. Tempat di bumi dibagi menjadi 4 iklim, yaitu ada iklim tropis, berkisaran antara 0 derajat sampai 23,5 derajat lintang utara sampai lintang selatan. Yang kedua ada iklim subtropis, yaitu berkisaran antara 23,5 derajat sampai 40 derajat lintang utara dan lintang selatan. Iklim sedang yaitu berkisaran antara 40 sampai 66,5 derajat lintang utara dan lintang selatan. Iklim dingin berkisaran antara 66,5 derajat sampai 90 derajat lintang utara sampai lintang selatan. Iklim kopen ditentukan berdasarkan curah hujan suhu serta mempertimbangkan vegetasi dan persebaran jenis tanah. Yaitu ada iklim A, yaitu iklim tropis dengan ciri-cirinya. Suhu rata-rata setiap bulan di atas 180 derajat Celcius dan hujan iklim tahunan tinggi. Iklim ini terbagi atas iklim AP, iklim AM, vegetasi hutan musim, iklim AW, vegetasinya kayu, cendana, dan setapak. Iklim kering, tidak ada sumber air dan tidak dijumpai sungai permanen. Yang selanjutnya ada iklim C, yaitu iklim sedang terbagi atas iklim CW, CF, dan iklim CS. Yang selanjutnya ada iklim D, yaitu iklim bersalju dingin terbagi atas iklim TF, iklim DW. Dan yang selanjutnya ada iklim E, yaitu iklim kutub terbagi atas iklim ET, yaitu iklim tundra, iklim EF, yaitu iklim es abadi, dan iklim EH, yaitu iklim daerah tinggi. Yang selanjutnya ada iklim Junghon. Iklim Junghon didasarkan pada ketinggian tempat dan vegetasi, yaitu ada zona panas, yaitu 0 sampai 650 meter, jenis vegetasinya yaitu padi dan tebu. Yang kedua ada zona sedang, yaitu 650 sampai 1500 meter, jenis vegetasinya yaitu tembakau, kopi, dan coklat. Yang ketiga ada zona sejuk, yaitu 1500 sampai 2500 meter, jenis vegetasi kopi, teh, Cina, dan sayuran. Yang keempat ada zona dingin, yaitu lebih dari 2500 meter, jenis vegetasinya yaitu lumut. Yang selanjutnya ada iklim semi Ferguson. Iklim ini adalah penentuan iklim berdasarkan rata-rata bulan basah dan bulan kering. Semi Ferguson membagi iklim menjadi 8 iklim, yaitu ada tipe iklim A, yaitu sangat basah, iklim B yaitu basah, iklim C yaitu agak basah, dan D sedang, E agak kering, F kering, G sangat kering, H luar biasa kering. Dan selanjutnya ada iklim Alderman. Iklim Alderman menggunakan curah hujan sebagai dasar dari klasifikasi iklim. Alderman membagi iklim menjadi 5 tipe iklim yang dikaitkan dengan sistem pertanian untuk daerah-daerah tertentu. Iklim A jika bulan basah lebih dari 9 kali, iklim B jika bulan basah 7 sampai 9 kali, iklim C jika bulan basah 5 sampai 6 kali, iklim D jika bulan basah 3 sampai 4 kali, iklim E jika bulan basah kurang dari 3 kali. Kriteria Alderman itu ada bulan basah bila curah hujan dan ada bulan lembab bila curah hujannya antara 100 mm sampai 200
mm. Bulan kering bila curah hujannya mencapai sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.